Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran program pengolah angka atau spreadsheet, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai penerapan rumus fungsi spreadsheet pada jurnal umum. Nah, hari ini kita akan membuat buku besar menggunakan rumus fungsi yang ada pada spreadsheet. Nah, untuk itu berikut adalah cara-cara yang dapat digunakan dalam membuat buku besar umum pada spreadsheet. Langkah pertama, kita akan membuat sheet baru. Kita beri nama buku besar umum, karena nanti kita akan membuat buku besar pembantu ya. Makanya kita bedakan yang ini judulnya buku besar umum. Nah, untuk membuat buku besar umum, langkah pertama kita harus copy seluruh bagian dari jurnal umum. Jadi ini kita hapus dulu, kemudian kita copy, dan kita paste di sini. Nah, selanjutnya di bagian kepala kita ubah menjadi buku besar. Nah, kemudian pada bagian kode customer atau supplier kita delete ya, kita hapus. Hmm. Kemudian di bagian total juga kita hapus. Nah, setelah itu, setelah seluruh transaksi dari jurnal umum kita masukkan ke dalam buku besar, langkah selanjutnya kita akan memasukkan neraca saldo awal. Nah, yaitu dengan cara kita copy juga. Ini seluruh akunnya kita copy. Nah, kemudian nanti di buku besarnya kita paste. Nah, untuk begitu juga dengan nama akun, juga kita copy. Dan nominal debit dan kredit juga kita copy. Ini fungsinya apa? Kalau kalian ketahui ya, bahwa buku besar itu adalah kesimpulan atau rincian dari neraca saldo di awal atau nominal awal setiap akun ya, dan tambahan dari transaksi yang terjadi di bulan itu. Nah, jadi makanya kita harus copy semua yang ada di sini. Nah, untuk tanggal, kita gunakan tanggal 1 Desember, karena asumsinya neraca saldo awal itu ada di awal bulan gitu ya. Jadi, ini semuanya kita ganti jadi tanggal 1 Desember. Oke, kita blok sampai bawah ya, tanggal 1 Desember. Kemudian jika sudah, kita akan bedakan transaksi di jurnal umum dengan transaksi dengan nominal dari neraca saldo. Ini saya akan menggunakan warna ya. Jadi untuk mengetahuinya nanti dari warna. Jadi kalau warnanya biru berarti itu bagian dari neraca saldo awal gitu. Kalau misalkan yang putih itu artinya bagian dari transaksi yang terjadi di bulan Desember atau di jurnal umum seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengelompokkan seluruh akun supaya menjadi berkelompok ya, baik dari transaksi di jurnal umum ataupun di neraca saldo. Caranya kita klik eh, nih kepala tabel di nomor akun, kemudian kita masuk ke menu data dan kita pilih sort. Maka kita akan eh, mensortirnya menggunakan nomor akun ya, nomor akun. Jadi nanti dia tersortir sesuai dengan nomor akun. Nah, ini sudah kan ada kas, semuanya di kas, kemudian piutang, kemudian perlengkapan, sewa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, karena ini kita sudah tahu ya rincian-rinciannya, tapi kita belum tahu berapa total keseluruhannya gitu kan. Ini hanya rinciannya saja. Maka kita buat totalnya menggunakan subtotal ya. Jadi, pastikan kita ada di sel A5, kemudian kita ke tetap di menu data, kemudian
pindah ke bagian outline dan pilih yang paling ujung atau yang paling sebelah kanan. Dan kita pilih subtotal. Nah, nanti akan keluar bar seperti ini, di mana di bagian add each change in, kita ganti dengan nama akun, dan di bagian ini kita pastikan debit dan kreditnya sudah tercentang. Kemudian kita klik OK. Nah, maka nanti akan muncul 3 kotak baru di sisi sebelah kiri, yaitu kotak nomor 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat satu persatu ya. Untuk kotak nomor 1 ini isinya adalah grand total atau total keseluruhan dari debit dan kredit yang kita punya. Kemudian untuk nomor 2 ini bagian total dari setiap-tiap akun atau masing-masing akun ya. Ini di sini sudah punya ini kasnya yang debit 30 juta, yang kredit 7 juta, dan lain-lain. Untuk yang nomor 3 atau kotak ketiga ini isinya rincian ya, rincian. Jadi kas totalnya ada 30 di debit dan 7.700.000 di kredit dengan rincian ini ya. Ini dari neraca saldo berarti 13 juta, kemudian dari transaksi bulan Desember ini segini gitu. Nah, sebenarnya untuk neraca buku besar umum ini sudah bisa kita katakan selesai ya, karena kita sudah bisa melihat rincian dan juga total-totalnya. Tapi kita belum melihat total keseluruhan yang ada seperti itu. Nah, jadi nanti untuk memudahkan kita membuat neraca saldo ya, neraca saldo setelah adanya transaksi, maka kita harus mengcopy dulu seluruh akun yang ada di sini. Cara kopinya gimana? Cara kopinya bukan dengan seperti biasa ya, di Ctrl A, kemudian di copy, tapi kita gunakan satu persatu, yaitu kita klik satu, kemudian tekan CTRL, kemudian klik lagi, kemudian CTRL, klik lagi, CTRL, klik lagi, CTRL, klik lagi. Nah, ini kenapa kita menggunakan teknik seperti ini? Karena kalau kalian perhatikan, di bagian sini ya, di bagian angka-angkanya sel ini tidak berurutan. Ini 16, kemudian 18, kemudian 22, kemudian 25. Artinya apa? Di dalam ini itu ada akun-akun yang terselip. Nah, kalau misalkan kita menggunakan eh, teknik copy seperti biasa, maka itu juga akan ke copy gitu ya, atau tersalin. Nah, makanya kita gunakan CTRL, kemudian diklik satu persatu seperti ini. Oke, hati-hati jangan sampai terlepas ya CTRL-nya, karena nanti bisa aja mengulang. Oke, sampai beban sewa saja, kemudian kita copy. Nah, nanti akan muncul gambar bintik-bintik hijau seperti itu, dan kita paste di bawahnya saja. Setelah kita paste, kita langsung find and select untuk mengubah atau menghilangkan kata total di belakangnya, supaya nanti di bagian neraca saldo kita tidak perlu menghapus satu persatu ya. Caranya kita find and replace, di mana di find what kita tulis total, dan replace with kita spasi saja, kemudian di replace all. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Nah, oke, kemudian kita double tap di bagian mana saja supaya hijau-hijaunya hilang. Nah, setelah kita punya ini akun apa tabel ini, maka ini tinggal kita berikan nama. Nah, untuk memudahkan nanti membuat jurnal, maksud saya neraca saldo. Nah, sepertinya ini ada kesalahan ya. Nah, kita blok ya dari kita blok dari sini, dari kas sampai dengan beban sewa. Kemudian di name box kita ganti menjadi debit DBU. Ini nanti supaya mempermudah kita dalam menggunakan rumus di bagian neraca saldo. Ini juga kita gunakan, kita pakai cara yang sama, dikasih kredit DBU. Oke, untuk penerapan rumus fungsi spreadsheet pada buku besar sudah cukup sampai di sini saja. Untuk bagian buku besar pembantu utang dan piutang akan kita bahas di video yang selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.